Haleluya.
menyembah Kau dan bahasa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Di gereja Tamil kami boleh bersatu Tuhan. Haleluya. Dengan berbeza bahasa, culture, bangsa. Sungguh digenapi firman Iya, Bapak. bahwa segala bangsa akan datang menyembah Tuhan. Iya, Bapak. Terima kasih untuk gereja Praise Immanuel. Mari kita berdoa untuk gereja Praise Immanuel. Kita berdoa untuk meeting pagi ini dan malam. Kita berdoa untuk Pastor Gershon. Kita berdoa untuk semua yang akan datang. Iya, Bapak. Mujizat Tuhan biarlah terjadi. Amin. Pengurapan Tuhan terjadi. Haleluya. Semua ini dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Kita percaya sekalipun kita tidak mengerti bahasa ini, tapi kita percaya Roh Kudus yang memahami mengajar setiap kita. Amin. Kita angkat tangan kita Tuhan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan, menyerahkan ibadah kami, kami bawakan pastor dari India. Pastor Gershon ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pagi ini Tuhan Yesus, pagi dan malam. Kami berserah, kami menyerahkan Tuhan Yesus mengasihi Yes, kami. Lord. Biarlah dengan acara kami ini berjalan dengan Tuhan Tuhan dan acara kami ini berjalan penuh dengan inspirasi Gereja Praise Immanuel. Tuhan Yesus yang melawat ibadah kami ini. Biarlah Tuhan yang mengajari setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus ibadah kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan mengerti akan rencana melewat ibadah kami. Amin. Tuhan Yesus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan Yesus. Kami percaya kami dilawat. Kami percaya Tuhan ada kemenangan. Ada kemuliaan Tuhan. Kami dipulihkan lewat ibadah kami ini Tuhan Yesus. Tuhan setiap jiwa-jiwa Tuhan akan berbondong-bondong Tuhan. Dan kami percaya Tuhan lawatan Tuhan mengalir setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Berapi kami Tuhan pimpin setiap kami. Karena kuat dan kemampuan kami. Karena kehebatan kami datang Tuhan. Karena anugerah-Mu. Karena kerinduan kami datang kepada Tuhan. Karena kami percaya lewat setiap kami diselamatkan. Kami akan diubah. Kami percaya ada sesuatu yang terbaru. Terobosan yang terbaru. Kami percaya Tuhan kami menerima. Kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan Yesus. Dari manapun kami datang Tuhan. Kami percaya kami datang Tuhan. Membawa berkat daripada Tuhan. Dan kami pulang Tuhan membawa sukacita yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan terobosan demi terobosan Tuhan akan terjadi. Bukan hanya kami aja yang dilawat, tetapi bahasa juga akan dilawat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama doa kami. Haleluya. Kita berdoa hari ini adalah hari merdeka untuk Malaysia. Kita percaya Malaysia pasti dilawat Tuhan. Malaysia diberkati Tuhan. Haleluya. Malaysia diselamatkan Tuhan. Haleluya. Hari merdeka 65 tahun. Iya, Bapak. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan Haleluya. tercurah untuk Malaysia. Haleluya. Kita mengangkat tangan kita. Jesus. Kita percaya kuasa Tuhan sungguh ajaib bagi Malaysia. Haleluya. Haleluya. Oh, doa ini dipimpin hamba Tuhan, Bapak Evangelis. Haleluya. Haleluya Bapak. Haleluya Bapak. Haleluya Bapak. Bapak terima kasih Bapak Yes, Lord. untuk karunia-Mu Tuhan. Amin. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersatu hati Tuhan pada waktu ini Tuhan. Karena mengingatkan kebaikan-Mu Tuhan. Jasa-Mu
kepada negara ini Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk menjaga negara ini Tuhan. Oh Tuhan, untuk segala yang Bapa melakukan, oh untuk berdirikan tegaknya Tuhan keadilan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala sesuatu. Terima kasih untuk kemerdekaan 65 tahun Tuhan, yang telah Tuhan membawa, mendirikan kembali segala sesuatu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, ada beberapa perkara lain akan berlaku juga. Kami juga percaya kemenangan yang lebih baik Tuhan akan berlaku Tuhan. Negara ini pasti akan berjaya kembali. Negara ini akan bangkit kembali. Negara ini akan terus berusaha untuk mencapai pencapaiannya. Negara ini akan juga membawa segala sesuatu yang harus diberi kepada rakyat dan orang yang duduki di sini Tuhan. Oh kebebasan Tuhan, untuk kami berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, segala sesuatunya kami berdoa Tuhan. Bukakanlah satu demi satu rancangan-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan, agar kami dapat bergembira selalu. Kami dapat memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Oh kami dapat mengatakan segala sesuatu ini dan menyampaikan segala pujian Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada perubahan. Ada perubahan yang ketara berlaku dalam negara ini. Kami percayanya Tuhan. Kami mengatakan amin dalam nama Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk ekonominya. Terima kasih untuk Perdana Menterinya. Terima kasih untuk ketua-ketua menterinya. Oh terima kasih untuk ketua cabangnya. Oh terima kasih untuk negeri-negerinya Tuhan. Segala negeri pulih Tuhan dalam nama-Mu Tuhan. Segala tempatnya pulih di dalam nama-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh sekarang Tuhan berada di setiap negeri. Bangkitkanlah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka dapat berdoa dari setiap negeri Tuhan. Oh biarlah Tuhan kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berada di atas negeri ini dan setiap negeri yang ada di sebelahnya, setiap negara yang ada sebagai rakan negara, jiran negaranya Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala yang Bapa melakukannya. Rancangan Tuhan selalunya ada tinggi sangat Tuhan. Kami tidak dapat memahami kalau Tuhan tidak dapat beritahu kepada kami Tuhan. Oh kami memuji Tuhan karena kemurahan-Mu Tuhan. Selalu Tuhan memberikan kami apa yang kami inginkan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala keamanan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Biarlah Tuhan segala rakyat, segala bangsa Tuhan, tak kira siapa mereka Tuhan, bila Tuhan, anak Tuhan ada di mana saja pun, mereka dihormati, mereka diberi peluang, mereka dijagai, mereka selalu menjadi kebaikan untuk setiap bangsa Tuhan. Oh Tuhan, bukakanlah mata orang yang belum faham tentang kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah kasih sayang-Mu Tuhan berada kepada setiap orang Tuhan. Setiap orang yang melihat kami Tuhan, setiap orang yang melihat anak Kristen Tuhan, biarlah pancarnya kasih sayang-Mu terhadap kepada orang yang tengok mereka Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu selalu dipuji. Oh Tuhan, kami percaya ada mukjizat berlaku, ada kelebihan berlaku, ada perubahan berlaku di dalam negara ini Tuhan, sehingga setiap orang mencari Tuhan Yesus Bapa. Oh Bapa, kami percaya ada sesuatu berlaku Tuhan, dan kami percaya selepas kemerdekaan ini Bapa, ada berita-berita baik akan datang. Kami percaya segalanya adalah rancangan Tuhan, dan Tuhanlah yang melakukan segalanya Tuhan. Kami memberi kepujian
dan hormat kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita berdoa untuk gereja bahasa khususnya. Kita percaya gereja bahasa semakin akan terjadi lawatan Tuhan. Amin. Akan terjadi breakthrough, Haleluya. terobosan. Gereja bahasa kuat. Haleluya. Semua member jemaat kuat. Haleluya. Bertumbuh di dalam Kristus. Berangkat, bertumbuh dan berbuah. Kita percaya Haleluya. semua, tidak kira jiwa orang lama, semua bertumbuh. Harus bertumbuh adalah keharusan. Kalau Haleluya. tidak bertumbuh, Haleluya. maka tidak selamat. Haleluya. Yuk kita berdoa. Haleluya. Semua hidup dalam rohani, Haleluya. tidak duniawi. Hidup dalam kekudusan, suci, tidak dalam dosa. Kita berdoa. Pikirannya suci, hatinya suci, supaya dengan demikian boleh melihat Tuhan. Haleluya. Doa ini dipimpin setelah kita sindra. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus saat ini Bapa, sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kami bersatu Sebagai gereja-Mu Tuhan Yesus, gereja-Mu Praise Manuel Bahasa. Tuhan secara khusus, secara pribadi Tuhan kami datang di kaki-Mu Tuhan. Tuhan melihat setiap kami. Tuhan melihat setiap doa-doa kami, mendengar setiap seruan kami Tuhan. Bahkan Tuhan mengetahui apa yang menjadi kerinduan setiap anak-Mu Bapa. Dan khususnya kami Tuhan sebagai pelayan di gereja-Mu Praise Immanuel Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Tanpa syarat Tuhan kami datang kepada-Mu. Karena kami tahu kalau pusat penyembahan kami di dalam hidup kami selama-lamanya. Kami mau teguh Tuhan. Kami mau punya iman Tuhan Yesus. Kami mau punya iman yang besar. Dan selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Hidup kami mau suci. Kami mau kudus Tuhan Yesus. Pikiran kami mau fokus kepada Tuhan. Sebab kami tahu dengan kami fokus kepada Tuhan, kami memperoleh jiwa yang humble. Kami boleh rendah hati Tuhan. Tujuan kami adalah Tuhan Yesus. Tujuan kami adalah Tuhan. Hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah tujuan hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Sebab itu kami datang saat ini Bapa, membawa seluruh umat-Mu Tuhan.
yes Tuhan, yes Tuhan, tanggung jawab, beri kesehatan Tuhan. Kami percaya melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, masih banyak Tuhan Yesus jiwa-jiwa dari negeri manapun akan diselamatkan Tuhan melalui gereja-Mu Praise Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami letakkan doa kami persembahkan doa kami di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you, Lord. Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Demikian dengan kami Tuhan, sebagai umat yang ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Hidup kami bukan kami lagi, tetapi biarlah Kristus yang berada di dalam kami. Biarlah firman-Mu yang berada dalam hati kami, dalam pikiran kami. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, Bapa. Sebab itulah tujuan kami, bukan dunia. Tujuan kami adalah Engkau, Yesus. Tujuan hidup kami hanya Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, cari kehendak-Mu dalam seluruh hidup kami. Hidup yang puaskan hati-Mu Tuhan, hidup menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih. Sungguh
kami disegarkan, dipuaskan, kami di-refresh kembali di hadirat Tuhan. Sungguh indah, sungguh manis di hadirat Tuhan, berada di hadirat Tuhan. Lebih indah daripada keindahan dunia, lebih manis dari sarang madu. Yesus, Yesus, namamu luar biasa. Yesus, 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 ku cinta kau Bapakku. Terima kasih. Kami akan renungkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau pagi ini bagi kami. Kami mau makan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Kami siap diisi oleh firman-Mu. Roh Kudus memberikan kami pewahyuan. Roh Kudus memberikan kami pemahaman. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, siapkan Alkitabnya kalau tak ada telepon boleh ya. Melalui handphone. Bisa. Ya, sudah. Yohanes mana? Oke, Roma 12. Roma 12. Sudah? Iya. Roma 12. Mulai ayat 1 hingga ayat 21 kita baca ya. Bergiling. Yes. Berganti-ganti ya. Ya. Satu demi satu. Persembahan yang benar. Ustaz saya. Oke, saya mulakan satu ya. Sudah jumpa semua? Semua orang dah. 12. Katakan dia kalau yang sudah ya. Siapa yang belum? Sudah? Glenn sudah? Yohanes sudah? Indra? Sudah. Oke, sedia ya. Saya mulakan satu. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Glenn? 3. Karena kurnia Allah yang sudah Nomor 3. Iya. Berdasarkan. Bahasa. Bahasa. Oke. Karena kurnia Allah yang sudah dianugerahnya kepadaku, aku menasihati kamu semua, janganlah anggap diri kamu lebih daripada yang sepatutnya, tetapi nilailah diri masing-masing dengan rendah hati, menurut kebolehan yang dikurniakan oleh Allah, karena kamu percaya pada Yesus. Amin. 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain, menurut kasih karunia yang Dia anugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat
dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Glenn, 11. Jangan malas, tapi bekerjalah dengan rajin. Abadikanlah diri kepada Tuhan dengan semangat daripada Roh Allah. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam kemuliaan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan menguji. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Glenn, 19. Saudara-saudaraku, jangan sekali-kali balas dendam, biarlah Allah yang membalas dendam. Di dalam Alkitab tertulis, aku akan membalas kejahatan mereka. Aku akan menghukum mereka, firman Tuhan. Tetapi jika saudaramu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalamu. Amin. Lagi satu. Sama-sama Last. Oh, sama-sama katakan amin. Oke, renungkan sebentar dengan Ya. cepat. Siapa last, yang mau last. share? Ada satu lagi. Jangan. Iya kan? Sama-sama. Oke. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke, semua sama-sama renungkan dan sharingkan cepat-cepat ya. Ini bahasanya semua dipaham. Kalau tak paham pun boleh tanya. Oke, ada paham. Iya. Ya. Puji Tuhan, sebenarnya semua ayat ini sangat memberkati, tapi yang sekarang saya kutip ayat 17 dengan ayat 21 sama aja ya saudara. Di sini saya kutip, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Puji Tuhan, saudara, zaman sekarang dunia memutarbalikkan segala sesuatu, tapi kita adalah orang-orang yang beriman, harus mampu menaklukkan kejahatan. Walaupun mungkin bagi kita ada banyak orang yang berniat jahat ya, secara simpel contohnya, kita pengikut Tuhan aja dibenci orang begitu ya saudara. Kita mengikut Tuhan dengan cara yang begitu baik ya bagi kita karena kita memang tahu yang bagaimana yang baik, tapi orang sangat membenci kita pun tak tahu. Bahkan orang yang kita rindukan datang kepada Tuhan justru itu yang membenci kita. Tetapi tidak mengapa saudara, firman Tuhan mengajar kita harus tetap berdoa terus, jangan menyerah. Kita harus kalahkan tipu daya iblis yang menghalang mereka untuk datang kepada Tuhan. Kita percaya dengan doa-doa kita, dengan puji-pujian kita kepada Tuhan, Tuhan mampu melakukan perkara yang besar, melakukan mukjizat untuk menolong siapapun yang berpikiran yang buruk, yang berniat yang tidak baik untuk kita ya saudara, yang melemahkan kita mungkin. Bahkan kadang-kadang ya orang-orang sekeliling kita tidak peduli apa yang kita lakukan, walaupun itu yang baik, dan mereka still tidak suka dengan kita. Saya pun tak tahu, mungkin kita mengalaminya, tapi kita harus tetap berdiri, jangan malu. Kita berdiri, kita harus buktikan kepada mereka bahwa Tuhan memang Tuhanlah satu-satunya tujuan kita untuk hidup, bukan manusia. Baik walaupun keluarga kita mungkin banyak ya saudara-saudara seperti macam saya, uncle apa semua membenci kita untuk mengikut Tuhan, tapi saya percaya
Tuhan punya pekerjaan yang luar biasa. Suatu saat nanti mereka satu persatu akan dipanggil oleh Amin. Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, akan hidup berada seluruh keluarga. Seperti malam tadi saya mendapat saudara, kalau kita humble, kita rendah hati, tujuan kita adalah Tuhan, fokus kita adalah Tuhan, sama seperti pesawat. Kalau pesawat itu bukan kita yang terbang laju, tapi pesawat yang terbang dan dia membawa seluruh barang-barang kita, pakaian kita, koper kita, bagasi kita semua. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka semua keluarga kita, saudara kita, siapapun bahkan yang tidak kita kenal, mungkin mereka pasti akan datang kepada Tuhan Amin. secara otomatis. Haleluya. Tuhan, itu yang saya Wah, kita berdoa. Amin. Haleluya. Oke. Begitu Mantap, lagi. mantap. Walaupun orang membenci, orang tak suka, sebab kita rapat dengan Tuhan, tetaplah teguh. Amin. Tetap teguh. Puji Tuhan. Yes, next. Seterusnya Cepatan. cepat. Ambil satu ayat yang dibaca dan Yes, renungkan, berikan, share dengan kita apa yang kamu paham daripada ayat tersebut. Setiap orang ya, setiap orang. Apa ini antara kita saja? Ya, cepat. Ambil satu ayat. Oke, kamu sedia dulu. Yang sudah sedia mulakan dulu. Kamu 2 orang sediakan dulu. Jawabnya dengan ya. Melalui ayat yang 11 dengan 18. Iya. Ayat 18 firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. 11. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajianmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Di sini terkadang banyak begitu kuat juga kadang sebab kita ada keterbatasan, kita di sini ada kadang bekerja bersama dengan banyak orang dengan masing-masing karakter. Terkadang bila kita ada pada saatnya begitu menyala-nyala, tetapi kadang tidak kuat dengan adanya masalah baik dari kampung, dari pekerjaan. Kadang kita jatuh, tapi tidak mau sampai jatuh terus. Sekali jatuh tetap bangkit, still sampai hingga saat ini tak pernah sekali jatuh terus jatuh, karena setiap masalah ini pasti ada dari berbagai dimanapun berada, pasti selalu ada. Tapi selalunya kerajinan kita kalau berjalan mulus memang mustahil, tapi ada pasang surutnya, ada apanya, tapi tetaplah. Dan yang ke-18, dapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Di sini diajarkan untuk berdamai walaupun ada beberapa orang yang membenci, yang tidak menyukai kita, pastinya ada, tapi selalu berusaha ingin berdamai dengan semua orang, ingin berbuat kasih tanpa ada kebencian. Itu yang harus dipertahankan terus. Itulah dari saya. Next. Ya. Jangan hendak kerajinanmu kendor, artinya jangan berkurang, tetap menyala-nyala. Amin. Roh yang menyala-nyala, ya. Itu sangat penting, apalagi pelayan harus menyala-nyala. Jadi untuk menjaga menyala-nyala, doa pribadi kita dengan Tuhan setiap hari. Amin. Oke, siapa lagi? Pribadi, ayatnya belum. Tak mengapa. Saya diberkati dari ayat 1 dengan ayat 17. Amin. Ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ayat ini sangat diberkati karena secara pribadi bagaimana kita mau mempersembahkan hidup kita dan yang kudus di hadapan Tuhan, supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan.
Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang rendah hati, hati yang penuh kerinduan. Tidak ada yang cara yang berpura-pura, tapi karena kerinduan kita, karena hidup kita ini, biarlah hidup kita ini kita persembahkan di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang maha tahu segalanya dalam hidup kita. Biar kita datang kepada Tuhan itu dengan tulus, datang kepada dengan tulus, karena apa yang ada pada kita, kalau kita bisa hidup sampai sekarang itu karena kebenaran Tuhan. Ini sangat memberkati. Biar kita sama-sama bersama datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita, belajar. Tidak ada manusia yang tidak sempurna, tapi biarlah Tuhan yang menyempurnakan setiap kita datang kepada Tuhan. Dan ayat yang 17 saya juga diberkati, janganlah 16, hendaklah kamu sehat sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, jangan menganggap dirimu pandai. Ayat ini juga sangat diberkati. Biarlah yang namanya manusia, kita sama-sama pasti tidak sepikir, tetapi karena di dalam Tuhan, biarlah kita sama-sama belajar, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita saling menerima kekurangan setiap kita bersama, karena kita percaya kalau kita sehat itu sepikir, itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Ini yang membuat saya sangat Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan ke Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, sangat diberkati ya dengan sharingnya. Oke. Linda. Nanti dulu, belum lagi. Oke, Johannes, dia ada. Kita ada. Johannes ada. Saya mengambil dari ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Dan terkadang kita merasa mungkin disakiti oleh banyak orang, terus mulai mungkin ada perkataan yang menyenangkan hati, nah kita mungkin sakit hati, tapi kita tidak boleh ada sesuatu dari yang kita sakit. Tuhan mengajarkan jangan sakit hati, terus itu bukan urusan kita. Kita berserah saja sama Tuhan, biarlah Tuhan yang membalas. Amin. Beri tepuk tangan. Yes, bagus. Very good. Mantap. Linda. Diberkati dari ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ayat pertama ini ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kadang di tempat kerja pun atau di rumah sendiri kadang kita mengalami kayak gimana bilang, Kayak dunia. macam tekanan gitu. Kadang di tempat kerja, di rumah lah dulu, misalkan kalau kawan kita nampak kita ini tempat kita mau ibadah gitu, kayak gimana ya, nggak pandai aku. Oke. Tidak duniawi lah, ya. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Iya. Kita apalagi ya di hostel, di tempat kerja, ya. Kita harus berbeda. Amin. Tidak sama. Pikiran kita dengan pikiran orang dunia lain, karena di pikiran kita diisi firman. Perkataan kita, cara bercakap, cara bertutur tidak sama. Amin. Cara kita kerja, ya, amin. Kalau orang dunia malas-malas buat mengular, istilahnya orang sini ya,
kita tidak boleh. Amin. Kita harus berbeda. Puji Tuhan. Ya. Oke. Saya sebut saja ya, karena masa kita tidak banyak. Ayat 4 dan 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tubuh kita banyak anggota tubuh ya. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi macam tubuh kita, ada tangan, ada kaki, ada mata, semua di dalam satu tubuh, tetapi fungsi lain. Tetapi dipanggil anggota tubuh. Demikian kita di dalam Kristus. Kita tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dalam kitab Efesus. Kita ini ada sebagai tangan, ada sebagai kaki. Tapi apa yang penting, kita menjalankan fungsi dengan baik. Amin. Supaya berguna untuk orang lain. Itu kan, tangan ini bukan dia untuk hidup untuk tangan saja. Dia perlu diguna untuk makan, untuk tolong yang lain. Untuk pakai baju perlu tangan kan? Ya, boleh pakai baju tanpa tangan. Tak pernah lagi kan? Ya mungkin orang yang tak ada tangan dia ada cara dikasih Tuhan. Tapi perlu tangan, perlu kaki untuk yang lain, untuk sokong yang lain. Demikian kita sebagai tubuh Kristus. Kita ini adalah satu tubuh. Amin. Kristus kepala, ya mungkin Glenn sebagai kaki, Yohanes sebagai tangan, sebagai mata, sebagai telinga. Tapi gunakanlah fungsinya masing-masing untuk kebaikan satu dengan yang lain, apalagi di gereja. Amin. Ya, tidak perlu ya sama aku mau seperti dia, tidak perlu. Tuhan sudah buat lengkapi kita dengan talenta, dengan kelebihan masing-masing. Gunakanlah itu. Tapi yang paling penting apa? Kita harus berfungsi. Amin. Katakan saya harus berfungsi. Saya harus berfungsi Untuk kebaikan semua orang. untuk kebaikan semua. Jadi kita datang ke gereja itu bukan untuk diri sendiri. Banyak orang salah. Yang penting kita datang untuk diri sendiri. Tidak salah. Itu salah. Kita harus tahu fungsi kita sebagai tubuh Kristus untuk kebaikan orang lain. Maka kita punya tanggung jawab. Amin. Katakan saya punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab Untuk kebaikan semua untuk kebaikan umat Tuhan. umat Tuhan. Oke? Jadi datang untuk sendiri, tak peduli orang lain. Itu salah. Itu pendapat orang yang belum paham firman. Tapi kalau kita sudah paham firman Tuhan, kita harus tahu bahwa saya datang bergereja tidak untuk diri saya sendiri, tetapi untuk fungsi, untuk kebaikan semua orang. Amin. Kita tubuh Kristus. Kita anggota bahagian tubuh Kristus. Oke? Puji Tuhan. Oke, ayat yang memberkati saya adalah 2-3 ayat, yaitu ayat 12, bermulanya dari ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Oke, haleluya. Haleluya. Saudara sekalian ya, biasanya kalau kita baca yang ini ya, ia menunjukkan bukan kepada orang lain tetapi diri sendiri kita ya. Kalau kita tengokkan dengan jelas ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Bila masakah kita bersukacita dalam pengharapan? Kalau kita pikirkan kembali hidup kita, bila masakah? Ya. Tapi Alkitab memberitahu berkali-kali, bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, sebab ia adalah pasti. Amin. 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 Ia bukan kaleng-kaleng, tetapi ia adalah Pasti. pasti. Karena mengapa dikatakan pasti? Karena ia datang daripada Tuhan. Amin. Amin. Sebab pengharapan itu datang daripada Tuhan, Haleluya. bukan daripada manusiawi. Haleluya. Tetapi itulah yang menjadi terhalang kepada diri kita. Susah untuk mengharap.
kepada Tuhan. Tetapi kita senang-senangnya mengharap daripada duniawi. Haleluya. Dan Alkitab bilang hari ini pengharapan itu dari Tuhan. Dan kita harus bersuka cita. Amin. Dan saya pun harus melatihkan diri saya untuk bersuka cita lebih. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan yang keduanya kalau kita tengok, sabarlah dalam kesesakan. Ini menjadi masalah. Amin. Karena kesabaran itu selalunya hilang. Tetapi kita pandai bercerita tentang sabar. Tetapi bila sampai waktu-waktu tekanan, kita kehilangan kesabaran. Walau bagaimanapun kita bertahan, pada satu ketika kita kehilangan kesabaran. Tetapi Alkitab bilang berkali-kali, sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan itu daripada mana? Kesesakan daripada, bukannya daripada pressure, daripada kilang, tetapi di sekeliling kita. Di dalam rumah, di luar rumah, di tempat kerja, di tempat kita berjalan, berjumpa dengan kawan, setiap satu aktivitasnya, kesesakan pasti ada. Tetapi Tuhan tahu daripada mulanya, kesesakan itu pasti berada. Karena itu saya berkata kepada kamu di dalam firman, kamu harus bersabar. Artinya belajar untuk bersabar. Tanpa kamu belajar, kamu tidak akan dapat bersabar. Amin. So, sini aku belajar sesuatu hari ini, yaitu sabarlah Jason. Tuhan kata apa? Sabarlah Jason. Jangan terburu-buru. Jangan terlari cepat. Jangan terpancing cepat. Haleluya. Saya belajar sesuatu. Puji Tuhan. Dan yang seterusnya, bertekunlah dalam doa. Haleluya. Doa ini biasanya bukan pada waktu kita bergabung saja. Doa itu haruslah penting dan mulanya daripada waktu kita bersama dengan Tuhan. Bersorangan. Amin. Disitulah mulanya doa. Bukan pada waktu-waktu kita berjumpa hanya berdoa lepas itu tidak. Haleluya. Soal Tuhan perhatikan segala sesuatu. Ya. Tuhan perhatikan segala sesuatu aktivitas kita. Di manakah prioritas kita? Kemanakah kita selalu memberi kelebihan tumpuan kita? Adakah kepada duniawi? Adakah kepada lebihnya keinginan kita? Ataupun kepada Tuhan? Di mana permulaan yang kamu bagi? Amin. Itu penting. Haleluya. Dan yang seterusnya satu lagi ayat yang memberkati saya. Haleluya. Yaitu ayat yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Haleluya. Dua perkara ini mungkin kalau kita baca hanya seperti tulisan. Tetapi kalau kamu renungkan kembali dua ayat ini dalam dua bahagian, yaitu bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Ya. Alkitab bilang dengan jelas ya, bantu itu dalam pelbagai cara. Bukan secara duniawi, tetapi di dalam cara rohani pun. Bukan secara di dalam materi ataupun uang, tetapi ada juga dalam bantuan-bantuan yang lain. Ya, kita harus tahu siapakah mereka. Kita perlu mengenal pasti siapakah mereka yang kudus. Amin. Karena orang-orang yang kudus selalu yang mereka tidak akan minta. Kamu perlu tahu sesuatu ya. Orang yang kudus selalunya mereka tidak akan minta. Mereka hanya berharap kepada Tuhan. Kita harus mengenal mereka. Yang keduanya, kalau kamu tengok ayat tersebut, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita ya dalam segala sesuatu. Jangan kita seperti yang tadi saudara-saudari mengatakannya, kita jangan judge. Kita jangan menghakimi sesiapapun. Ya, sebab itu bukan kerja kita. Itu kerja Tuhan. Ya, kita hanya lakukan apa yang Tuhan suruh. Amin. Firman Tuhan mengatakannya. Ya,
kita lakukan apa yang terbaik dan usahakanlah diri kita semua untuk menjadi tumpangan. Apa tumpangan yang mereka perlukan? Apa yang mereka perlukan? Kalau boleh lakukan. Kalau tidak boleh, doakan kepada Tuhan agar Tuhan memberi kita. Amin. Haleluya. Oke, kita bangkit berdiri, kita bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat tangan kita berterima kasih untuk firman-Nya. Roti hidup. Terima kasih buat firman-Mu Bapa, makanan rohani pagi ini. Amin. Kami dikenyangkan, kami dipuaskan melalui firman Tuhan sharing. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur, makanan rohani membuat kami semakin kuat, Amin. semakin bertumbuh. Haleluya. Makanan rohani membuat kami sehat. Haleluya. Sehat rohani kami, Haleluya. sehat jasmani kami, sehat segala berkat Tuhan mengalir bagi kami. Kami percaya, digenapilah firman-Mu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Haleluya, maka Bapa. sekaliannya ditambahkan kepadamu. Haleluya. Jadilah itu bagi kami, diberkatilah Oh, kami terima semua kasih. anak-anak Tuhan, keluarga kami. Tidak kekurangan, baik Haleluya. secara iman, baik secara kesehatan, Oh, baik materi. syukur. Berkat tiga berganda menjadi milik kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami akhiri doa pagi kami dengan sukacita. Segala aktiviti kami pada hari ini, Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Buatlah semuanya baik. Buatlah semua kami bersukacita menikmati hari ini. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus dari segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Oke, shalom. Ya. Oke, cepat gerak yang mandi. 5 menit saja satu orang. Yang putih. Bagaimana? 5 menit. Kira sekarang lewat berapa? Boleh ya juga kan? Bisa Boleh. bisa nih. Boleh. 40 boleh saya siap. 40. Indah hei. Taruh balik dalam. Sampai kecamatan dari Bubur. 5 menit ya si orang. Yang aku 15 menit. Ya, sama urusan